Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya Bu. Ya maaf mengganggu waktunya nih. Jadi Bu, kami ini dari Guru Penggerak mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang bijak. Jadi kami mohon waktunya untuk memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Silakan. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 74 ini, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah ini menimbulkan dilema bagi Ibu dalam penyelesaiannya? Jika ada, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut? Masalahnya kita kembalikan ada artinya dilema etika itu merasa benar lawan benar ya, artinya ini kita dari lihat sisi guru atau siswa. Lebih nyamannya ke siswa. Iya. Yang pastinya ya ini pasti terjadi dan sangat setiap tahun itu pasti ada terjadi. Itu seperti halnya siswa yang tidak naik kelas. Iya. Sementara orang tuanya menuntut tetap mau naik kelas. Oke. Ya. Lantas bagaimana keputusan Ibu dalam mengambil keputusan pada saat permasalahan tersebut? Yang pasti kita memanggil dulu wali kelas, minta informasi dari wali kelas, apa penyebabnya, minta data-datanya, nilai-nilainya. Nah, terus kita panggil orang tuanya, kita jelaskan penyebabnya ini apa, permasalahannya apa, ini dasarnya apa. Nah, apabila orang tua masih tidak menerima, artinya kita perlu pemahaman, artinya komunikasi yang baik, kita jelaskan ya. Nah, tapi setelah beberapa kejadian, alhamdulillah bisa terselesaikan. Oke, alhamdulillah. Dari yang Ibu sampaikan tadi, menurut saya sih keputusan atau cara Ibu mengambil keputusan itu sudah sangat solutif sekali, sesuai dengan modul yang kami pelajari Bu. Dari kasus yang Ibu bahas tadi, ada dua jenis dilema nih Bu. Yang pertama dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan ya Bu ya. Sekarang menurut Ibu nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi nih kasus yang Ibu hadapi, mana yang merupakan kasus dilema etika dan mana yang kasus merupakan bujukan moral? Yang pertama kita identifikasi dulu ya. Kalau dia masalah itu benar lawan salah, artinya ada benar ada salah, artinya itu bujukan moral. Artinya ini perlu dasar-dasar hukum, dasar-dasar hukum, artinya perlu peraturan-peraturan, aturan undang-undang, aturan yang berlaku saat itu artinya perlu pemangku kepentingan. Nah, ini yang dinamakan bujukan moral. Tetapi kalau dilema etika itu adalah benar, ya benar. Artinya masalah guru, siswa, artinya itu bisa diselesaikan dengan cara keterbukaan, keadilan, ya, kepemahaman. Artinya ada komunikasi yang baik. Oke, komunikasi yang baik. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, Ibu menjalankan, menjalankannya. Pengambilan keputusannya. Yang pasti saya harus tahu datanya dulu, faktanya dulu. Apa sih kasus ini? Penyebabnya apa? Jelas kita harus dialog, keterbukaan. Kalau udah hanya dua orang, artinya kita bicara dulu dua orang. Tidak perlu kasus itu melebar ke orang lain, karena setiap orang itu ada sisi pribadi loh. Kalau orang lain tahu, malah dia akan lebih sakit hati. Tapi apabila kita secara empat mata, dia akan terbuka menyampaikan, oh ini masalahnya Bu, karena saya sering telat datang ke sekolah, karena anak saya sakit, suami sakit. Di situ kita merasa empati kepada dia.
Tetapi di sisi lain aturan yang berlaku guru-guru lain akan marah. Nah, itu. Jadi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang selama ini biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Prosedurnya yang pertama pastinya kita pemanggilan kalau terhadap siswa tadi ya kita secara lisan. Setelah secara lisan kita melakukan tertulis. Panggilan tertulis. Setelah apabila sudah panggilan tertulis, baru kita rapatkan. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu efektif nih dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema? Pastinya yang paling efektif itu komunikasi. Siap, komunikasi. Komunikasi yang baik. Iya. Benar. Terus hal-hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema yang ada? Tantangannya pastinya kalau orang itu tidak jujur. Tidak mau menyampaikan, tertutup. Nah, kita kan bagaimana tahu informasi, apa penyebabnya? Ya pasti itu tantangannya. Jadi tantangannya itu ketidakjujuran. Nah, benar. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk memecahkan permasalahan tersebut atau Ibu menyelesaikan secara langsung di tempat seperti itu? Kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau masalahnya misalnya anak terjadi perkelahian, harus kita selesaikan saat itu. Kalau kita diamkan, itu akan menimbulkan masalah lebih besar. Itu harus kita selesaikan saat itu. Tetapi kalau permasalahan terhadap guru yang dia sering ini, kita kan harus ada identifikasinya dulu, harus ada data-datanya dulu, harus ada fakta, sehingga kita perlu waktu. Perlu waktu artinya pemanggilannya jadwalnya hari ini, tunggu suasananya agak ini. Nah, artinya kita ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pelaporan, ada evaluasinya. Ya. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan itu mau di tempat atau tidaknya tergantung sama kasusnya Bu ya. Kalau dia sifatnya urgent dan harus segera selesai saat itu juga. Tapi kalau hal-hal yang memang sifatnya tidak terlalu urgent, tapi hal yang dilema etika itu tidak bisa, harus ada tata kelolanya, ada waktu tertentu. Siap. Nah, jadi Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Pasti ada. Kita tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri, karena kita ada manajemen. Manajemen itu seperti kalau di sekolah itu ada wakil kepala sekolah, ada wakil kurikulum, ada kesiswaan. Nah, ini yang sangat berperan. Ada wali kelas. Nah, kalau wali kelas tidak tahu, kita memutuskan sendiri, kacau loh masalahnya. Karena yang berkaitan langsung dengan siswa ada wali kelas. Nah, inilah orang-orang yang membantu pekerjaan saya sehingga berhasil. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini? Yang bisa kita petik satu, aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk diambil celahnya. Ya, yang kedua ada keterbukaan, ada komunikasi. Ya itu. Pokoknya dalam suatu keputusan yang bisa kita ambil itu harus ada komunikasi, peraturan itu harus ditaati, akan terjadilah komunikasi yang baik. Benar. Nah, baik Ibu, terima kasih waktunya untuk bersedia mengikuti wawancara kami hari ini. Semoga sukses selalu buat Ibu dan apa yang kami dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang baik bagi kami ke depannya. Amin. Nah, salam sukses kembali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat.
tingkatan ke-11 di SD Negeri 7 Palembang. Mohon izin juga kami di sini dibagi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Izin untuk bertanya beberapa pertanyaan ya, Ibu. Oke. Jadi di sini selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah nih, adakah satu masalah yang dalam pengambilan keputusannya itu mengandung dilema dalam pengambilan keputusan? Jika ada, tolong dijelaskan secara singkat. Iya, tentunya banyak ya permasalahan terkait dengan sekolah, dan ini tentunya menjadi kita semakin dewasa ya, semakin banyak masalah, mudah-mudahan diharapkan kita semakin dewasa. Ya, permasalahan terus mau dijelaskan ya, boleh. Permasalahan apa saja yang pernah dialami? Ya, diantaranya kami mungkin karena kami sebagai SD swasta tentunya mengalami satu dilema ya, katakanlah permasalahan yang saya rasa dialami oleh seluruh sekolah swasta gitu ya. Iya, diantaranya guru yang keluar masuk gitu ya. Ya mereka mungkin mendapatkan gaji dari sekolah swasta tidak seperti yang mereka harapkan, maka dia akan mencari alternatif lain, dan itu masalah bagi kami gitu ya. Kami akan ditinggalkan dan kami akan melatih guru yang baru yang relatif tidak semudah yang kita harap, bayangkan gitu ya. Jadi ini permasalahannya. Oke. Dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa sih keputusan yang Ibu ambil pada saat mendapatkan permasalahan yang demikian? Iya, tentunya keputusan